Kembali lagi di Lamoda Akademi Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita untuk pembuatan pola badan dasar wanita menggunakan sistem sederhana untuk pola yang bagian belakang dengan menggunakan skala 1:4. Nah, untuk pembuatan pola belakang ini biasanya untuk memudahkan kita dalam proses pencatatan di buku itu ya, untuk pola depan itu biasanya dibuat di sebelah kiri kertas ya, kemudian disusul dengan pola belakang itu biasanya diletakkan di bagian kanan ya, tapi ini hanya referensi saja untuk memudahkan kamu kalau kamu ingin mencatat materi ini di buku catatan kamu ya, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, langsung saja ya tonton videonya sampai selesai. Nah, di sini kita akan bahas tutorial membuat pola dasar badan wanita untuk yang bagian belakang ya dengan menggunakan skala 1:4. Untuk pembuatan pola badan dasar bagian belakang sendiri itu hampir mirip dengan pembuatan pola dasar bagian depan ya. Di sini kita perlu untuk membuat garis tegak seperti ini ya, atau garis vertikal seperti ini. Kemudian di bagian ujung atas itu kita beri nama titik A ya. Nah, kemudian dari titik A ini kita akan mencari posisi dari titik B. Jadi berdasarkan formula di rumusnya ini, untuk mencari jarak dari titik A ke titik B itu adalah panjang punggung ditambah 1,5 cm sampai dengan 2 cm ya. Karena tadi di proses pembuatan pola depan untuk jarak AB ini kita tambahkan 1,5 ya, maka untuk pola belakang juga harus ditambahkan dengan nilai yang sama ya. Jadi di sini panjang punggung kita tambahkan 1,5 cm ya, dan hasilnya ada 40,5 cm. Nah, dengan begini otomatis panjang dari pola depan dan pola belakang itu sama panjang ya, karena jarak dari titik A ke B itu sama panjangnya ya. Nah, jadi di sini dari titik A ini kita akan ukur ke bawah sepanjang 40,5 cm sebagai posisi dari titik B. Kemudian selanjutnya dari titik B ini kita akan ukur naik untuk mencari posisi dari titik C ya. Nah, di formula sendiri untuk mencari jarak dari titik B ke titik C itu adalah setengah panjang punggung dikurangi 1 cm ya, atau kita bisa menggunakan panjang sisi. Nah, karena di bagian pola depan tadi kita menggunakan formula setengah panjang punggung dikurangi 1, maka untuk pola belakang kita juga harus gunakan formula yang sama ya. Jadi di sini hasil perhitungannya terdapat 18,5 cm sama ya dengan ukuran panjang BC yang ada di pola depan. Jadi nanti bisa dipastikan kalau posisi dari titik A, B dan C itu akan sejajar antara pola depan dan pola belakang. Jadi di sini dari titik B kita akan ukur naik ke atas sepanjang 18,5 cm sebagai posisi dari titik C. Nah, kemudian dari titik A kita akan turunkan sepanjang 1 cm ya. Di sini bisa 1 cm atau 2 cm, tapi di sini aku akan turunkan 1 cm saja. Jadi dari titik A itu aku turunkan 1 cm sebagai posisi dari titik D. Nah, selanjutnya dari titik A ini kita akan tarik garis tegak lurus ke kiri ya. Berikutnya kita akan mencari posisi dari titik A aksen. Nah, formula untuk mencari jarak dari titik A ke titik A aksen itu adalah 1/6 dari lingkar leher ditambah 0,5 cm. Di sini hasilnya ada 6,5 cm. Jadi dari titik A kita akan ukur ke kiri sepanjang 6,5 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik A aksen ya. Nah, kemudian dari titik A aksen ini kita akan hubungkan ke titik D dengan menggunakan garis lengkung seperti yang sudah aku contohkan di video menggunakan garis yang berwarna biru ini. Jadi lakukan hal yang sama. Nah, garis yang kita hubungkan dari titik A aksen ke D ini adalah cekungan leher bagian pola belakang ya. Nah, berikutnya dari titik A aksen ini kita akan ukur ke kiri untuk mencari posisi dari titik E. Berdasarkan formula jarak dari titik A aksen ke E itu adalah panjang bahu. Di sini panjang bahunya ada 13 cm. Jadi dari titik A aksen kita akan ukur ke kiri sepanjang 13 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik E ya, seperti ini. Kemudian dari titik E ini kita akan turunkan ke bawah sepanjang 4 cm sebagai turun bahu untuk pola bagian belakang. Kemudian dari penurunan yang kita lakukan di titik E tersebut, dari titik tersebut kita akan tarik garis lurus ke atas ke
ke titik A aksen ya, membentuk garis miring seperti ini, dan ini merupakan garis bahu untuk pola bagian belakang ya. Berikutnya kita akan fokuskan perhatian kita ke titik D. Di sini dari titik D kita akan mencari posisi dari titik D aksen. Nah, untuk mencari jarak dari titik D ke D aksen itu berdasarkan formula itu bisa diturunkan 8 sampai 10 cm ya. Kalau ditanya dari mana asalnya, yaitu memang ketetapan dari pola ya. Jadi kita bisa pakai 8 atau 10 cm ya, tergantung proporsi badan dari klien kita. Kalau proporsi badannya itu tinggi badannya pendek ke sedang bisa memakai 8 atau 9 ya. Kalau proporsi badannya itu tinggi bisa memakai 10 cm. Jadi di sini dari titik D kita akan ukur ke bawah sepanjang 8 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik D aksen ya. Nah, berikutnya dari titik D aksen ini kita akan tarik garis tegak lurus ke kiri, lalu kita akan mencari posisi dari titik D aksen. Berdasarkan formula untuk mencari jarak dari titik D aksen ke titik D double aksen itu rumusnya adalah setengah dari lebar punggung. Nah, hasil perhitungannya di sini ya, jarak dari titik D aksen ke titik D double aksen itu adalah 18 cm. Maka dari titik D aksen ini aku akan ukur ke kiri sepanjang 18 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik D double aksen ya, seperti ini. Nah, berikutnya dari titik C kita akan tarik garis tegak lurus ke kiri. Untuk panjang dari titik C ke titik C aksen itu panjangnya sama dengan jarak dari titik B ke titik B aksen ya. Nah, rumus untuk mencari panjang dari titik C ke titik C aksen dan juga panjang dari titik B ke titik B aksen ini adalah 1/4 dari lingkar badan dikurangi 1 cm. Berdasarkan perhitungannya hasil akhirnya ada 21,5 cm. Jadi di sini jarak dari titik C ke titik C aksen itu sama dengan 21,5 cm. Begitu juga dengan jarak dari titik B ke titik B aksen ya. Jaraknya juga 21,5 cm. Jadi di sini aku akan ukur dari titik C ke kiri sepanjang 21,5 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik C aksen. Lalu dari titik B aku akan ukur ke kiri sepanjang 21,5 cm sebagai posisi dari titik B aksen ya. Nah, berikutnya kita akan mencari posisi dari kupnat untuk pola bagian belakang. Nah, untuk pencarian posisi dari kupnat untuk pola bagian belakang ini agak sedikit berbeda dengan cara membuat kupnat di bagian pola depan ya. Untuk penentuan posisi kupnat pola bagian belakang ini kita akan mencari posisi dari titik F. Formula untuk mencari jarak dari titik B ke titik F itu adalah 1/10 dari lingkar pinggang dikurangi 1 cm. Jadi lingkar pinggang kita bagi 10 kemudian dikurangi 1 cm. Di sini hasilnya berdasarkan ukuran contoh ya, terdapat 6 cm. Jadi dari titik B kita ukur ke kiri sepanjang 6 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik F ya, seperti ini. Lalu dari titik F ini kita akan ukur lagi ke kiri sepanjang 3 cm itu sebagai lebar dari kupnat untuk pola bagian belakang ya, dan itu nanti akan menjadi posisi dari titik F aksen. Lalu di sini kita akan bagi dua jarak dari titik F ke titik F aksen itu kita akan bagi dua sama panjang, jadi masing-masing 1,5 cm ya. Kemudian di pertengahan jarak dari titik F ke titik F aksen itu kita akan tarik garis tegak lurus ke atas ya sebagai posisi dari kupnat untuk pola bagian belakang. Nah, kita akan tarik garis tegak lurus ke atas sampai memotong garis C ke C aksen ya. Lalu dari garis C ke C aksen itu atau dari garis lingkar dada ya, kita akan turunkan 2 cm dan itu akan menjadi posisi dari ujung kupnat untuk pola bagian belakang ya, seperti itu. Nah, kemudian dari titik tersebut kita akan tarik garis ke titik F dan juga titik F aksen dan itu membentuk kupnat untuk pola badan bagian belakang seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, berikutnya kita akan mencari jarak dari titik B ke titik B double aksen. Rumusnya berdasarkan formula ya, jarak dari titik B ke titik B double aksen itu adalah 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 cm kemudian ditambah 3 cm ya. Hasil perhitungannya ada 19,5 cm. Jadi di sini dari titik B kita akan ukur ke kiri sepanjang
sepanjang 19,5 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik B double aksen ya. Lalu di sini dari titik B double aksen kita akan hubungkan ke titik C aksen dengan menggunakan garis lurus seperti ini ya. Lalu dari titik B kita akan turunkan sebanyak 1 cm saja, kemudian dari titik tersebut kita akan hubungkan ke titik B double aksen dengan menggunakan penggaris lengkung seperti ini ya. Gunakan penggaris panggul jika diperlukan ya untuk membuat garis lengkung seperti ini. Dan kita sudah selesai dalam proses pembuatan pola dasar badan wanita untuk yang bagian belakang ya. Untuk meng-cross check konstruksi pola ini dan juga perhitungan dari masing-masing formula dari pola belakang ini, kita bisa menguji konstruksi pola ini dengan menggunakan ukuran uji 2 ya. Caranya kita akan ukur dari ujung titik B itu ya, kita ukur secara diagonal ke bagian ujung rendah bahu di bagian titik E yang sudah kita turunkan sepanjang 4 cm tadi ya. Nah, di sini digambarkan dengan garis yang berwarna orange ya. Jadi di sepanjang garis tersebut kita akan ukur panjangnya itu harus sama dengan ukuran uji 2 atau setidaknya selisihnya itu tidak lebih dari 1 cm ya. Itu konstruksi yang sudah benar ya. Tapi kalau selisihnya itu lebih dari 1 cm berarti kita perlu untuk melakukan pengecekan ulang baik itu di konstruksi polanya maupun di perhitungan masing-masing formulanya. Jadi seperti itu ya. Di sini pola badan dasar wanita menggunakan sistem sederhana yang bagian belakang sudah selesai kita buat ya. Lanjut kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan proses pembuatan pola lengan dengan menggunakan sistem pembuatan pola sederhana ya. Kita lanjutkan pembahasan kita di video berikutnya.